Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya Ustadz pada kesempatan kali ini dapat melanjutkan pembelajaran tematik. Untuk mengawali pagi hari yang cerah ini, selalu Ustadz dan Ustazah mengingatkan kepada Ananda sekalian untuk melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Semoga Ananda sekalian mendapatkan rezeki dan diampuni dosa-dosa Ananda sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, mari kita hafalkan surah Al-Mursalat ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya'an wa amwata. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. Ananda sekalian, selanjutnya mari kita belajar tematik. Tema 2, udara bersih. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan pada pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran 5. Ananda sekalian, pada pembelajaran 2 yang lalu, Ananda telah belajar terkait dengan poster. Poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster itu. Kalian dapat menambahkan gambar-gambar yang menarik dan sesuai tema poster. Kalian juga dapat mewarnai dengan warna-warna yang cerah. Orang yang membaca akan terkesan dan terpengaruh untuk melaksanakan ajakan Ananda merawat organ pernapasan. Pada pembelajaran yang lalu, Ananda sekalian telah mengetahui tentang gambar cerita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat gambar cerita. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kalian tentukan dahulu jenis teknik yang akan kalian gunakan. Teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Kedua, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema langkah, selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Langkah yang terakhir, penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurut kalian paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambar kalian dengan baik. Perhatikanlah pada buku kalian halaman 95. Pada gambar yang atas, ini dinamakan sketsa yang tidak memiliki warna. Sedangkan pada gambar yang memiliki warna adalah merupakan hasil gambar yang telah disempurnakan dari sketsa. Ananda sekalian yang Ustadz banggakan, sebelum membuat sketsa ada beberapa langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah menentukan tema gambar. Setelah menentukan tema gambar, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan alat
dan bahan untuk membuat gambar cerita. Kemudian setelah itu barulah membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah dipilih. Pembelajaran 6. Alhamdulillah. Pada pembelajaran 5, kalian telah mengetahui tentang membuat sketsa gambar cerita sesuai dengan tema yang telah dipilih. Pada pembelajaran 6, kita akan belajar mewarnai sketsa gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak. Untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Bagaimana gambar cerita dibuat? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Berikut adalah penjelasan terkait dengan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan antara lain: 1. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. 2. Krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Ketiga, pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Selanjutnya, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu, baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Perhatikanlah pada buku Ananda halaman 97. Pada halaman tersebut terdapat rangkaian gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mengerjakan tugas sekolah yang diberikan ibu guru. Perhatikan gambar tersebut sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Selanjutnya adalah perhatikan pada halaman 98. Perhatikan gambar-gambar di halaman sebelumnya. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada gambar berikut ini, kalian akan melihat gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Dalam cerita bergambar tersebut terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Hikmah dari pembelajaran ini adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terganggunya kesehatan sistem pernapasan, kita dapat melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Sebagai warga masyarakat, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tercipta udara yang bersih. Salah satunya adalah kita dilarang melakukan pembakaran hutan secara sengaja. Semua tindakan manusia pasti akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Tindakan baik akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, tindakan tidak bertanggung jawab akan mendapatkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan 103, yang artinya, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ananda sekalian yang soleh dan soleha, kita telah selesai pada pembelajaran tema 2 subtema 3. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada Ananda sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.